Shalom, selamat pagi Bapak Pendeta. Shalom, selamat pagi. Ini mohon nasihat. Ya. Saya selalu lihat kalau di musim pemilu atau pilkada, ini pemimpin-pemimpin gereja mengarahkan jemaat untuk memilih paket tertentu. Ya. Boleh saja menurut saya. Tapi yang jadi masalah adalah pendeta jadi tim sukses, paksa jemaat dan marah karena politik lebih banyak daripada marah karena Injil. Mohon nasihat Bapak. Wow, sedap. Iya, aduh, urusan politik ini salah satu fenomena yang dilihat oleh penanya ya. Dan mungkin beberapa di antara kita juga pernah melihat peristiwa yang sama. Bahwa ada orang yang kalau demi Injil, dia tidak terlalu marah-marah. Dia bermain aman lah, begitu. Tetapi pas urusan pilkada dia marah. Waduh, marah gara-gara memang ada hubungan antara dia dengan tim atau tertentu atau calon tertentu, iya kan? Jadi dia marah karena dia sudah arahkan pilih paket tertentu tapi tidak pilih. Nah, ini gimana nih? Jadi begini, saudara-saudara, setahu saya ya, secara hukum tata gereja, gereja-gereja kebanyakan tuh ya, mereka melarang para pendeta melakukan politik praktis, ya. Artinya menjadi jurkam atau tampil secara terang benderang, lalu mengarahkan orang melalui mimbar dan lain sebagainya. Itu tidak dibenarkan, ya. Karena begini, biasanya jemaat juga punya pilihan yang berbeda, ya. Lain hal, saudara-saudara, kalau kita tahu ada satu calon tertentu yang memang baik dan ada salah satu calon tertentu yang berbahaya. Tapi ini pun harus dengan cara yang bijak. Cara yang apa ya, kalau boleh pinjam, ya tulus, tetap tulus seperti merpati. Tapi ada cerdiknya seperti ular. Dalam artian saudara-saudara, bahwa kita itu tahu menempatkan diri. Pikirkan segala kemungkinan, segala konsekuensi ya. Tetap boleh kita arahkan orang sebenarnya ya. Dengan cara yang, jangan pakai mimbar lah. Begitu ya, cara yang lain mungkin, tapi juga jangan memaksa, karena mengingat kita mempercayai bahwa toh jabatan itu kan dari Tuhan, apalagi kita pendeta yang sudah belajar firman Allah ya. Roma pasal 11 itu ayat 36, itu ayat kan sangat jelas dalam ayat itu. Roma 11 ayat 36, ayat itu mengingatkan kita bahwa memang segala sesuatu itu kan dari Tuhan. Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Iya. Lalu di dalam Mazmur pasalnya yang ke-75 ayat 7 dan 8, ayat itu secara eksplisit mengingatkan kita, sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Jadi maksud saya, kita tidak usahlah berantem gara-gara politik ya. Tadi malam di konser Amazing Worship Night, kami mengundang 5 calon wali kota, wakil wali kota, dan 3 calon gubernur, wakil gubernur ya. Lalu yang hadir hanya salah satu calon. Tapi sebelum saya berdoa, saya ingatkan, kami bukan tim suksesnya calon ini, tidak, sama sekali tidak. Kami kasih undangan dan itu ada resmi undangannya. Yang lain bukannya tidak mau datang, bukan. Schedule, kampanye, dan lain sebagainya tidak memungkinkan. Jadi pas yang ada, ya datang, begitu. Jadi saya juga tidak mau mengarahkan orang, tidak mau saya. Bahkan saya bilang di depan paslon itu atau calon itu, saya bilang, pilih mana saja terserah, doakan Tuhan arahkan hati kita, silakan ya, begitu. Jadi jangan sampai kita jadi orang yang apa ya, yang aneh dalam artian yang adalah tugas kita jelas-jelas beritakan Injil, kita tidak beritakan Injil. Tapi untuk urusan politik kok pendeta semangat sekali ya, tidak urus jemaat, tidak urus penginjilan, tidak urus mengajar. Dia urus yang bukan porsinya dia dengan benar. Bahkan saya tahu yang ada yang sudah saking dekatnya, akhirnya calonnya dulu ya, bukan sekarang. Calonnya ajak minum mabok, Pak Pendeta juga minum mabok ya.
waktu itu ada dalam satu acara saya yang khotbah, pendetanya cukup senior dan dia bilang, ini Mel, nih tafsirannya kurang jauh, wah gitu. Kalau beliau memang jauh sekali dan akhirnya dia mabok dan sumati. Nah ini bagaimana? Kita mau, dia karena bilang ini anak Mel, ini anak kemarin. Jadi tafsirannya kurang jauh. Lihat Yesus, bahwa dia pakai gerakan. Lihat Yesus punya apa namanya firman itu harus pukulnya jauh, agak terlalu jauh sampai keluar dari konteks. Keluar dari arah eksegesisnya itu keluar, benar-benar keluar. Akhirnya menghargai pejabat, mabok. Terakhir sambil dia Tuhan panggil. Nah, jadi saudara-saudara, hati-hati ya, pendeta-pendeta, teman-teman. Mari kita punya tugas utama Injil ya, bukan politik. Ya, kita yang mesti ingatkan pejabat. Kita juga hormat pemerintah. Karena itu firman Allah dalam Roma pasal 13 toh, ayat 1 sampai 7. Tapi jangan sampai kita lupa bahwa kita hamba Tuhan lalu menjadi hamba orang tertentu. Tidak boleh demikian ya. Tuhan berkati, terima kasih buat pertanyaannya. Terima kasih untuk pertanyaannya dan semoga jawaban ini memberkati. Kita